lanjutkan untuk bagian berikutnya adalah definisi SKN atau Sistem Kesehatan Nasional ya berdasarkan Perpres tadi. Apa itu SKN? SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, coba saya cek lagi dulu juga. Oke. Jadi di dalam SKN ini adalah satu peraturan ya, kebijakan berupa peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya, pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang ini aturan ini terutama tentunya melekat pada instrumen-instrumen negara ya, jadi atau institusi di bawah pemerintahan, walaupun di dalamnya juga tidak meninggalkan mengatur tentang pelayanan kesehatan yang diberikan atau diselenggarakan oleh komponen bangsa Indonesia yang lain ya, di mana itu saling mendukung dengan yang ada di pemerintah. Nah, ini adalah timelinenya SKN ya, di mana itu diawali dari tahun 1982 dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan nomor 99A, kemudian diupdate di tahun 2004 dengan Kemenkes nomor 131 tahun 2004, kemudian tahun 2009 itu juga ditambahkan dengan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ya. Kemudian Perpres nomor 72 ya tahun 2012, update yang terakhir dari sistem kesehatan nasional di negara kita di tahun 2012, sudah 9 tahun yang lalu. Nah, intinya ini adalah skema dari rencana pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional. Jadi kenapa perlu ada diatur sistem kesehatan nasional, karena ini untuk mencapai tujuan nasional, tujuan akhirnya adalah tercapainya tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini bisa dicapai hanya jika kita mempunyai kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Nah, untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif, maka derajat kesehatan derajat kesehatan masyarakat itu harus yang setinggi-tingginya. Ya. Nah, ini untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, maka diperlukan beberapa beberapa arah ya, beberapa perencanaan ya. Jadi makanya di sini ada RPJP, K dan SKN, itu adalah arah, dasar, bentuk dan cara penyelenggaraannya. Nah, ini perencanaan ini tentunya tergantung pada beberapa hal, yaitu ada paradigma nasional, ini ya Pancasila tentunya dasar dari segala sumber hukum, Pancasila dan Undang-Undang 1945, kemudian dan seterusnya ya, undang-undang yang mendukungnya. Kemudian ada lingkungan strategis, harus memperhatikan ya perencanaan jangka panjang maupun menengah itu harus tentang kesehatan ya, itu harus memperhatikan beberapa lingkungan strategis, yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan, baik itu dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global ya. Nah, selain memperhatikan paradigma nasional, memperhatikan lingkungan strategis, juga harus memperhatikan juga apa yang ada di masyarakat sendiri ya, need dan demand-nya di masyarakat terkait dengan kesehatan ya, apa, dan tidak hanya dengan kesehatan. Jadi di sini ada ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat, lingkungan yang buruk, dan seterusnya sampai sumber daya kesehatan. Nah, sehingga berangkat dari ini tadi, ini dan demandnya yang kita ketahui bahwa kondisinya masih rendah, maka ini SKN
dan rencana pembangunan kesehatan jangka pendek dan jangka menengah maupun jangka panjang itu diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional. Nah, di dalam SKN sendiri itu ada beberapa yang kita sebut sebagai subsistem, ya. Subsistem atau yang diatur dalam SKN itu ada yang saya tunjuk ini ya, sumber daya manusia, farmasi, alat kesehatan, makanan, pembiayaan, kemudian pemberdayaan masyarakat, upaya kesehatan baik itu perorangan maupun masyarakat, dan manajemen informasi regulasi. Yang ini semua didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan bidang kesehatan, khususnya untuk di Fasyankes ini yang di upaya kesehatan. Nah, jadi dari beberapa subsistem yang ada di SKN itu ada yang merupakan aspek input, ya, kemudian ada yang merupakan aspek proses. Jadi berdasarkan input ini kemudian prosesnya itu dalam bentuk apa saja dan kemudian menghasilkan output yang berupa tujuan sistem. Nah, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa subsistem di dalam SKN. Jadi ini apa yang diatur di dalam SKN itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subsistem. Kita akan kupas satu persatu. Jadi subsistem 7 ini apa saja. Nah, yang paling penting, yang pertama yang harus kita pahami dan kita ketahui bersama-sama jadi semua adalah subsistem tentang upaya kesehatan. Jadi 7 itu ada upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan, pembiayaan, sumber daya manusia, farmasi, alkes dan makanan, manajemen informasi regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang paling utama adalah yang pertama ini, yaitu subsistem upaya kesehatan. Nah, ini beberapa kali dalam kuliah saya juga menampilkan gambar ini ya, bagaimana sesungguhnya bahwa di dalam atau di negara kita di Indonesia itu sesungguhnya sudah ada pengaturannya tentang pemberian pelayanan kesehatan yang tadi historinya Anda sudah lihat sudah sejak tahun 1982. Nah, peraturan itu sudah ada ya, tapi pada kenyataannya itu kalau kita melihat ilustrasi ini ya, kalau Anda atau kita menderita sakit, maka ada banyak sekali kemungkinan ya, ada banyak sekali kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mencari pengobatan ya. Bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas, bisa ke klinik, bisa ke pengobat tradisional ya. Ya, ada sinse, bisa ke salon kecantikan, bisa juga ke klinik tongfang mungkin ya. Jadi begitu banyak memberi pelayanan kesehatan yang seakan-akan itu membuat kita bingung gitu ya. Kalau saya lagi sakit saya bisa kemana gitu. Bisa saja kemana saja gitu. Nah, jadi seperti pasar bebas gitu ya. Itu yang terjadi sampai di era sebelum ada era BPJS atau era BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, yang itu akan kita bahas nanti di di materi yang lain ya. Tapi intinya adalah kejadian ini umum terjadi di negara kita. Nah, kalau diskemakan akan seperti ini. Jadi kalau ada orang sakit, maka dia bisa dengan mudahnya ya, atau dia bisa dengan serta-merta langsung saja masuk ke rumah sakit, atau bisa langsung ke bahkan rumah sakit tipe A atau pusat rujukan ya, untuk penyakit yang sesungguhnya tidak menjadi wilayah di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Dan ini adalah yang tipe unstructured ya. Jadi secara SKN sudah ada sebetulnya yang di primary care, yang di self care, yang di tertiary care, secondary care sudah diatur, tapi masyarakat bisa mengakses semuanya dengan bebas. Nah,
Sesungguhnya di dalam sistem kesehatan nasional itu atau dalam SKN itu ada leveling seperti ini, primary, secondary, dan tertiary. Ini tujuannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi. Ya, efektivitas dan efisiensi dari pemberi pelayanan, ya, maupun efisiensi dari pasien atau masyarakat, ya. Jadi kalau memang dia hanya perlu pelayanan di tingkat primer, ya di primer saja, ya tidak. Kalau nanti perlu penanganan lebih lanjut atau primer tidak sanggup atau kasusnya bukan merupakan kasus primer, bisa dinaikkan ke sekunder. Sekunder tidak mampu, bisa ke tersier. Nah, inilah yang structure. Di mana tentunya kalau structure seperti ini, maka yang di puncak ini yang kasusnya sedikit itu tentunya yang paling sulit, ya. Yang kasus paling advance gitu. Yang paling banyak adalah kasus-kasus yang paling umum sehingga bentuknya segitiga. Ya, kalau sudah structure seperti ini, pemberian pelayanan kesehatan akan berjalan efektif dan efisien. Dan seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, di dalam SKN sesungguhnya sudah diatur, ya, bahwa di dalam upaya kesehatan itu ada istilah PKM atau YNKM dan PKP atau YNKP, ya, atau PKM adalah pemberi pelayanan upaya kesehatan masyarakat, ya. Nah, didefinisikan bahwa adalah setiap kegiatan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat, ya. YNKM atau pelayanan kesehatan masyarakat itu tadi dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, bisa juga swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah. Sedangkan PKP atau YNKP, pelayanan kesehatan perorangan, ya, adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah menyembuhkan penyakit, ya, serta memulihkan kesehatan perorangan. Jadi ini adalah dua domain besar dalam pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu ada pelayanan kesehatan masyarakat, ada pelayanan kesehatan perorangan. Kalau pelayanan kesehatan perorangan itu artinya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan untuk menyelesaikan penyakit atau untuk merawat menyembuhkan penyakit, ya, yang pastinya itu adalah diderita oleh perorangan, ya. Sedangkan kalau untuk yang kesehatan masyarakat itu adalah untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit, memelihara dan meningkatkan, yang akhirnya akan memelihara dan meningkatkan kesehatan. Jadi apa pekerjaannya yang di yang KM, ya, yang KM itu berkaitan dengan sanitasi, ya, berkaitan dengan promosi kesehatan, ya, itu ada di KM. Kalau yang KP atau PKP ya pengobatan, ya, pengobatan, jadi ada orang sakit diobati. Nah, apa bedanya pelayanannya kalau dalam yang KM dan yang KP? Kalau di PKP atau yang KP itu adalah pelayanan kedokteran, sedangkan kalau di PKM, pelayanan kesehatan masyarakat, atau yang KM itu adalah pelayanan kesmas. Personelnya tentunya kalau kedokteran itu atau PKP itu, yang KP itu dokter, kalau pelayanan kesmas bisa ahli kesehatan masyarakat, bisa sanitarian, ya, edukator, nah, itu di sini. Kemudian kalau PKP itu untuk UKP itu untuk upaya kesehatan perorangan kita biasanya. Tapi yang baru itu yang KP dan PKA, pelayanan kesehatan perorangan, ya, itu penyembuhan atau kuratif, maka di sini pencegahan. Kemudian untuk di UKP itu perseorangan atau keluarga, ini masyarakat secara umum. Perhatikan efisiensi, di sini upaya efisiensi. Tidak menarik perhatian, kalau ini dapat menarik perhatian karena bisa saja dengan melakukan penyuluhan. Menjalankan fungsi perseorangan terkait undang-undang, ini fungsi organisasi masyarakatan, mendapatkan dukungan juga dari undang-undang, ya. Nah, kalau di NKP, UKP itu
bisa saja dengan menggunakan tadi imbal jasa. Kalau swasta ya atau perorangan, maka itu ada jasa medis gitu yang bisa diberikan. Nah, sedangkan kalau di Kesmas itu tidak ada ya. Ya, pelayanan kesehatan masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga yang terlibat di dalam pelayanan Kesmas itu pasti aparat pemerintah, sehingga dia digaji. Kemudian kalau PKP atau UKP itu tanggung jawab pada pemerintah, kalau ini tanggung jawabnya pada seluruh masyarakat. Tak dapat monopoli dan bisa ada persaingan ya dalam UKP. Puskesmas pun juga ada saingannya, klinik dokter keluarga dan seterusnya. Dokter keluarga, ada dokter pribadi ya, sehingga ada persaingan. Tapi kalau pelayanan Kesmas itu dimonopoli. Ya, pelayanan Kesmas itu seperti ya itu tadi program sanitasi, promosi kesehatan, kemudian untuk pemberantasan sarang nyamuk oleh puskesmas itu seumpamanya. Nah, itu adalah monopoli atau hanya dilakukan oleh pemerintah. Kalau PKP bisa administrasi sederhana, kalau Kesmas ada lebih kompleks. Nah, secara skematik lagi, ini pengaturannya di dalam SKN. Itu ini kita bisa lihat bahwa upaya pelayanan kesehatan itu ada yang pelayanan kesehatan masyarakat, ya domainnya dan perorangan, di mana kedua-duanya bisa dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Nah, dari kedua domain ini tadi, UKM dan UKP atau PKP dan PKM ini dibagi menjadi 3 level. Ada level primer, level sekunder, dan level tersier. Nah, di level primer itu kita bisa lihat untuk yang kesehatan masyarakat itu ada puskesmas dan pos-pos kesehatan. Nah, sedangkan untuk yang kesehatan perorangan itu ada puskesmas juga, ada dokter keluarga, ada praktik-praktik nakes seperti perawat, yang kemudian ada klinik, apotek, lab, dan toko obat dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa lihat sesungguhnya bahwa di kedua domain ini ada satu institusi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani keduanya sekaligus. Dialah the one and only, satu-satunya yang mempunyai 2 peran sekaligus, itu adalah ini puskesmas. Jadi di dalam puskesmas kita bisa tahu di situ ada dokter yang melayani pasien, tapi di situ juga ada sanitarian yang bertanggung jawab pada sanitasi lingkungan kecamatan itu tadi. Ya, ada promotor-promotor kesehatan ya, PKM. Tapi di yang lain nggak ada. Ya. Nah, kemudian untuk level 2 atau level sekunder itu untuk PKM itu fungsinya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Ya. Kemudian kalau yang di PKP atau UKP itu ada praktek tenaga kesehatan pribadi yang spesialis, kemudian rumah sakit tipe C dan tipe B, kemudian ada apotek advance, balai kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk level 3 atau tersier itu kalau UKM itu ada Dinas Kesehatan Provinsi, Kementerian Kesehatan dan institut-institut kesehatan ya, pusat-pusat penelitian gitu umpamanya ya. Nah, sedangkan yang untuk PKP itu tentu praktek tenaga kesehatan yang spesialis konsulen, kemudian rumah sakit tipe A, pusat rujukan, nah pusat-pusat unggulan nasional seperti Jantung Harapan Kita dan lain sebagainya, itu adalah sudah level tersier. Nah, ini pembagiannya berdasarkan SKN ya. Nah, ini stratifikasi upaya kesehatan di dalam SKN itu ada kesehatan tingkat 1 atau primer, sekunder, dan tersier ya. Diselenggarakan kalau untuk tingkat 1 diselenggarakan di puskesmas, praktek perorangan atau klinik ya, dan ini adalah merupakan kontak pertama pasien dan dokter atau dokter layanan primer. Kemudian sekunder umumnya diselenggarakan di rumah sakit atau klinik lanjut, ini rujukan dari pelayanan primer dan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Ini kalau UKP ya yang kita bicarakan di sini ya, pelayanan kesehatan perorangan PKP. Dan yang tersier itu diselenggarakan oleh RS atau RS pendidikan, kemudian dia merupakan rujukan dari layanan sekunder maupun bisa primer, kemudian oleh tim dokter spesialistik atau dokter gigi spesialistik konsultan. Nah, ini jenis-jenis vaskes atau fasilitas kesehatan atau fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer atau
tingkat pertama itu ada puskesmas, bisa ada praktek dokter pribadi, klinik, ya, klinik pertama atau praktek dokter gigi. Nah, kedudukan, posisi, dan peran Fasiankes tingkat pertama itu adalah tadi ya, bahwa Fasiankes di primer itu adalah kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan. Inilah yang disebut sebagai konsep gatekeeper. Nah, jadi maksudnya di tingkat primer itu sebisa mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kasus kesehatan atau penyakit yang paling banyak itu adalah yang penyakit-penyakit umum, ya, dan itu sebisa mungkin, sebanyak mungkin bisa harus diselesaikan di level primer, sehingga apa? Sehingga nanti yang akan masuk ke sekunder maupun tersier itu benar-benar sudah tersaring, ya. Oleh karena itu disebut sebagai gatekeeper. Nah, kalau di kesehatan umum itu di pelayanan primer itu ada 155 diagnosis, ya, 155 diagnosis penyakit yang itu harus bisa diselesaikan di tingkat pertama, ya. Kalau nanti termasuk 155 itu masuk ke langsung ke level kedua, maka itu menjadi inefisien, menjadi inefektif dan inefisien, karena itu pastinya kasus yang ringan, ya, bisa diselesaikan oleh general practitioner, tapi kemudian harus, kalau di rumah sakit itu konsepnya harus spesialistik, ya, sehingga itu tidak efisien. Nah, di situ diharapkan sebetulnya dari SKN ini sebetulnya diharapkan yang tadi, yang terstruktur, sehingga ada efektivitas dan efisiensi. Kemudian bagaimana strategi penguatan pelayanan kesehatan primer? Itu melalui peningkatan akses, ya. Ini tadi bahwa di semua kecamatan di Indonesia harus ada minimal satu puskesmas, dan tadi sudah hampir tercapai kecuali satu provinsi, ya. Kemudian peningkatan mutu layanan. Nah, peningkatan mutu ini sekarang semua puskesmas itu kalau Anda memperhatikan itu harus terakreditasi. Ya, harus terakreditasi. Akreditasi ini adalah salah satu metode bagaimana caranya untuk menjamin mutu dari sebuah institusi. Kemudian ada regionalisasi rujukan. Regionalisasi rujukan itu bahwa rujukannya tidak boleh terlalu lintas regional, ya, sehingga efektif dan efisien untuk masyarakat. Nah, ini adalah strategi penguatannya. Nah, penguatan pelayanan kesehatan ini yang strateginya ini apabila dijabarkan lebih detail adalah ada peningkatan akses, peningkatan mutu layanan, regionalisasi rujukan, kemudian penguatan Dinkes Kabupaten Kota sebagai regulator, dan dukungan lintas sektor, ya. Nah, kalau peningkatan akses ini tadi apa? Ada harus pemenuhan sarana prasarana, ada pemenuhan SDM-nya, kemudian bagaimana untuk melayani di daerah DTPK, ya, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, ya, itu harus ada. Kemudian meningkatkan mutu ini harus ada akreditasi, ya, kemudian harus ada NSPK, ada SOP, ya. Nah, itu harus diperkuat, ya. Kemudian regionalisasi rujukan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian penguatan Dinkes itu untuk fungsi sosialisasi, advokasi, dan capacity building. Kemudian dukungan lintas sektor untuk mitra-mitra bahkan dari perusahaan dan seterusnya. Nah, ini sudah disebutkan jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas itu harus terakreditasi, ya, outputnya. Kemudian jumlah kabupaten yang memiliki minimal satu RSUD terakreditasi juga. Nah, ini outputnya. Nah, ini kalau kita lihat puskesmas itu, ya, tadi saya sudah sampaikan tadi itu one and only yang punya peran ganda. Dia jadi sebetulnya perannya puskesmas itu sangat krusial, ya, sangat sentral dan krusial, sangat penting. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sebuah puskesmas itu dia harus punya rujukan, ya, regional dengan rumah sakit daerah, ya. Kemudian dia sendiri itu juga bisa dirujuk sebagai tempat rujukan dari apakah itu posyandu, posbindu, poskesdes, yang ini merupakan jejaring puskesmas di masyarakat langsung, ya.
dan juga dengan klinik utama maupun klinik pratama. Ya, kalau klinik utama itu sudah klinik yang level 2 ya, level sekunder. Klinik yang ini klinik pratama, level primer. Ya, kemudian ya harus ada registrasi harus ada pencatatan di puskesmas tentang dokter gigi praktek mandiri yang ada di sekitarnya. Dan dia juga berhubungan dengan BPJS ya, dan seterusnya. Sangat sangat banyak sekali ininya ya, tanggung jawabnya dan juga garis koordinasinya. Nah, ini UKBM atau unit upaya kesehatan berbasis masyarakat di puskesmas itu dilakukan dengan ini, ada posyandu, ada pospindu, ada poskesdes, ada poskestren ya. Nah, posmal, ada pos UKK. Nah, itu adalah um, apa namanya? Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat dari puskesmas. Nah, tujuannya sebuah puskesmas itu adalah dia yang sehat tetap sehat dan yang sehat tidak menjadi sakit, itu yang 70%. Makanya ini masyarakat atau UKM itu penting supaya yang sehat tetap sehat dan yang sehat tidak menjadi sakit. Sedangkan 30% itu sudah sakit pas di dalam masyarakat itu proporsinya rata-rata 70% sehat dan 30% sakit. Nah, yang 30% sakit inilah yang masuk ke PKP ya, pelayanan kesehatan perorangan atau UKP. Nah, ini semuanya sakit menjadi sehat, yang sakit tidak tetap sakit. Ya, kalau yang PKM itu yang sehat tetap sehat dan yang sakit tidak menjadi yang sehat tidak menjadi sakit. Tapi kalau yang PKP itu yang sakit menjadi sehat dan yang sakit tidak tetap sakit. Oleh karena itu semuanya ini harusnya bisa ditopang dengan penguatan upaya promotif dan preventif. Oke, itu tadi subsistem upaya kesehatan. Berikutnya adalah subsistem litbang atau penelitian dan pengembangan. Ini adalah bahwa penelitian kesehatan itu mempunyai kewajiban juga untuk pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang terbagi atas penelitian pengembangan biomedis dan teknologi dasar kesehatan, atau penelitian atau teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, dan teknologi intervensi kesehatan masyarakat dan humaniora. Prinsipnya untuk penelitian dan pengembangan itu harus dilakukan secara terpadu, sinambung dan paripurna, akurat dan akuntabel, transparan, ya, persetujuan setelah penjelasan untuk subjek yang dilakukan penelitian, kemudian bekerja dalam tim secara cepat dan tepat, mematuhi norma-norma agama dan etika, kemudian mengikuti kaidah kebenaran ilmiah, yaitu litbang. Ya. Litbang dalam SKN bisa dilakukan oleh dinas kesehatan maupun puskesmas yang di bawah koordinasi pemerintahan. Kemudian subsistem tentang pembiayaan. Nah, di dalam pembiayaan itu ada public good dan private goods. Nah, untuk public goods itu SKN UKM tadi ya, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Sedangkan yang private good, yang untuk pelayanan kesehatan perorangan, itu pembayarannya bersifat privat, ya, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, di sini lah nanti artinya seperti puskesmas itu dia punya peran ganda, dan karena pegawainya itu adalah pegawai negeri, maka digaji sehingga dia mempunyai kewajiban untuk mengurusi public goods ini tadi. Karena dananya juga sudah disediakan oleh pemerintah. Itu untuk kesehatan masyarakat. Tapi untuk kesehatan perorangan, ya, walaupun sekarang kita sudah menggunakan BPJS, sesungguhnya ya, BPJS itu kan sistemnya sama dengan asuransi, bahwa setiap orang itu nabung. Ya, setiap orang nabungan itu berarti pembiayaan bersifat privat sebetulnya. Ya, walaupun terasa seakan-akan dengan menggunakan benefit BPJS itu kita gratis, tapi sebetulnya kita sudah berinvestasi sebelumnya ya. Oke. Kemudian nah ini untuk BPJS itu diharapkan tahun 99 sebetulnya ya, itu ada Universal Health Coverage atau UHC. Nah, unsurnya kalau dana digali dari sumber pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta. Sumber daya dari subsistem pembiayaan kesehatan meliputi sumber daya manusia, pengelola, sarana, standar, regulasi, dan kelembagaan yang perlu dibiayai. Ya, oke. Prinsipnya harus cukup, ya, pembiayaan itu harus cukup
harus digunakan dengan efektif dan efisien, serta adil dan transparan. Oke. Berikutnya adalah subsistem tentang sumber daya manusia. Nah, ini kita bisa lihat nih. SDM, sumber daya manusia kesehatan itu harus bermutu dan terdistribusi dengan merata. Ya, fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan. Nah, ini yang dicatur di SKN itu harus tersedia, harus terdistribusi rata, dan kualitasnya harus bagus. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan, pengadaan, daya gunaan, pembinaan, dan pengawasan. Nah, kita bisa lihat nih, persentase puskesmas dengan kecukupan dokter menurut provinsi. Ini ada puskesmas yang cukup dokternya, ada yang kurang, ya, ada yang berlebih. Nah, kita bisa lihat di sini di negara-negara, di kota-kota ya, atau di provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang padat penduduknya tadi itu, maka dokternya itu kebanyakan di puskesmas itu berlebih ya. Jadi dalam satu puskesmas ada lebih dari satu dokter gigi ya. Nah, sedangkan ada daerah-daerah lain yang itu lebih banyak kurangnya ya, daripada yang lebih. Nah, ini kita bisa lihat ketidakmerataan distribusi dari tenaga kesehatan, bahkan di puskesmas. Ya. Dan persentase puskesmas dengan kecukupan dokter gigi. Kalau tadi dokter, ini dokter gigi. Ya, kita bisa lihat Bali itu ya banyak sekali yang berlebih ya. Tapi di DIY, nah ini kita hampir daerah Jakarta itu hampir tidak ada yang kurang untuk dokter giginya ya. Bagian besar cukup dan bahkan ada yang lebih. Tapi kalau di Papua Barat, nah itu bagian besar kurang. Ya. Puskesmasnya kurang, di dalam kalaupun sudah ada puskesmasnya bisa jadi nggak ada dokter giginya. Ya. Nah itu beginilah proporsinya di negara kita. Kemudian perbandingan jumlah tenaga kesehatan, dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, dan bidan di daerah 3T atau DTPK. Kita bisa lihat bahwa tenaga keperawatan itu adalah tenaga yang paling banyak. Ya. Jadi dibandingkan dengan tenaga medis, ya, dokter, dokter gigi, dokter spesialis itu masih sangat rendah. Ya, baik secara nasional maupun di DTPK. Dan bidan ya, yang mendominasi itu perawat dan bidan. Nah, hak dan kewajiban di dalam SKN untuk SDM kesehatan itu mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai makhluk sosial, wajib memiliki kompetensi, berwenang untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, mempunyai etika, berakhlak luhur, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan tugas. Prinsipnya harus adil, ya, merata, serta demokratis di seluruh Indonesia. Terus SDM-nya harus punya kompetensi dan harus punya integritas, tidak boleh korupsi, ya. Kompeten, sudah ada uji kompetensi, ya, dijamin kompetensinya oleh organisasi profesi dan kolegium. Kemudian objektif dan transparan dalam perekrutan, ya, hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan, ya, jadi ada penjenjangan. Berikutnya adalah subsistem tentang farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem sedia ini diatur juga di dalam SKN, yaitu apa saja yang dia harus lakukan itu harus menjamin aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutusdiaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Oleh karena itu, ini diselenggarakan oleh satu institusi di Indonesia yang kita sebut sebagai BPOM, ya, Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang sekarang sedang hangat hubungannya, ya, dalam tanda kutip, dengan pengadaan vaksin yang namanya vaksin Nusantara, ya. Nah, mereka tentunya untuk menjalankan ini ada dasar hukumnya, ya. Jadi dia memang harus berhati-hati, ya. Kemudian tersediaan di dalam SKN ini disebutkan juga bahwa obat-obatan itu harus tersedia, harus rata, harus terjangkau, terutama untuk obat-obat esensial, ya. Kemudian penggunaan obat itu juga harus nasional, ya, ada upaya kemandirian dan kefarmasian, jadi tidak impor. Unsurnya apa yang diatur itu harus ada komoditinya, ya,
bahan dasar obatnya, kemudian sumber dayanya untuk membuat dan pelayanan kefarmasian, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsipnya aman, berkhasiat, bermanfaat dan bermutu, tersedia, merata dan terjangkau, rasional, aksesibel, transparan dan tanggung jawab dan kemandirian. Oke. Berikutnya ada manajemen informasi dan regulasi. Pengaturan pada manajemen informasi dan regulasi kesehatan itu adalah berupa koordinasi, integrasi, pembuatan regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi agar terjadi keefektifan dan keefisienan serta transparansi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Unsurnya apa saja? Ini tadi unsurnya tentu harus ada kebijakannya, kebijakan kesehatan, harus ada administrasi kesehatannya, ada hukum kesehatannya, informasi kesehatan dan sumber daya manajemen kesehatan. Prinsipnya harus inovatif dan kreatif, harus ada kepemimpinan yang visioner, harus ada sinergisme yang dinamis dan kesesuaian dengan sistem pemerintahan dan kesehatan Republik Indonesia. Nah, untuk subsistem yang terakhir yaitu subsistem pemberdayaan masyarakat. Ya, dalam SKN disebutkan bahwa harus ada upaya pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Akan berhasil pada akhirnya apabila kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. Bila kita ingin membuat masyarakat itu berdaya, menjaga kesehatannya sendiri, ya, maka dia harus dulu terpenuhi segala kebutuhan pokoknya. Dan pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada akhirnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. Unsurnya harus ada penggerak pemberdayaan, ya, agennya, atau ini kadernya, ya. Kemudian harus ada sasaran pemberdayaannya, tentunya masyarakat di wilayah kerja. Apa yang dilakukan ada kegiatan hidup sehat dan kecukupan sumber daya. Prinsipnya harus berbasis masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kemudian harus edukatif dan mandiri, kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan dan kemitraan secara gotong royong. Cara penyelenggaraan SKN, pengelolaan kesehatan mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan kesehatan dan sumber daya secara serasi dan seimbang. Kemudian memperhatikan nilai-nilai pro rakyat, inklusif, atau menerima segala golongan, harus responsif, efektif, dan bersih. Ya, penyelenggaraan ini karena pelayanan kesehatan terutama harus memperhatikan nilai pro rakyat, inklusif, tidak ada perbedaan, responsif dan efektif serta bersih. Berjenjang, ada jenjang pusat, daerah, pertimbangan komitmen global. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi sistem kesehatan nasional dalam kebijakan kesehatan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.